Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, kita kembali ke dalam pembahasan kita adat daripada para salafun saleh di bulan Ramadan. Nah, di antara adat para salafun saleh di bulan Ramadan adalah mereka yuhyun Ramadan, mereka menghidupkan daripada bulan Ramadan. Nah, karena dikatakan gatratabus lana salafus saleh radhiyallahu anhum tertiban hasana. Para salafun saleh telah memberikan tertib di bulan Ramadan, tata cara menghidupkan daripada malam-malam dan hari-hari di bulan Ramadan. Naam. Mudah-mudahan jazahumullahu khairan jaza. Nasallallahu an yuwaffiqana li qiyami walau li ba'din min dzalik. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita supaya kita bisa meniru walaupun sedikit daripada jejak mereka para salafun saleh. Nah, di antara perkara yang ditetapkan oleh para salafun saleh di malam-malam bulan Ramadan adalah kathratud doa wa tawajjuh wal ilha, yaitu adalah mereka memperbanyak berdoa, bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam bulan Ramadan, memperbanyak doa. Karena dikatakan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa bahwasanya inni alaitu ala nafsi an la arudda da'watas shaimi syahr Ramadan ya Musa. Wahai Musa, ketahuilah bahwasanya aku telah berjanji kepada diriku untuk tidak menolak daripada orang yang berdoa di bulan di bulan Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dan juga dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada langit, bumi, gunung, water, wadawab, dan burung dan juga binatang yang melata an yastaghfir li shaimi syahr Ramadan. Allah memerintahkan kepada langit dan bumi dan juga para gunung dan juga burung dan juga binatang yang melata untuk mengistighfarkan daripada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu perbanyaklah doa di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana dikatakan oleh para salihin, ad-doa wasilahul mu'min. Doa adalah senjata bagi seorang mukmin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan bahwasanya irfa'u afwajil balaya bid-du'a. Hancurkan daripada gelombang bala tersebut dengan doa kalian. La yaruddul ghada illa du'a. Tidak akan bisa menolak daripada ketetapan Allah tersebut melainkan daripada harapan kita hanyalah doa-doa yang kita lantunkan. Oleh karena itu bala yang akan turun kepada kita dan juga daerah kita lawan dengan doa-doa yang istimewa, terutama doa-doa yang dilantunkan di malam-malam bulan Ramadan. Nah, bahkan dikatakan bahwasanya ada tiga perkara penting di dalam hidup kita. Tiga perkara penting. Yang pertama yaitu adalah kita kalau hidup di dunia ini kita memerlukan tiga hal penting. Yang pertama membutuhkan daripada as-silah, membutuhkan alat untuk perang. Kalau ada musuh kita punya senjata, kan seperti itu. Yang kedua kita memerlukan kendaraan. Dengan kendaraan tersebut kita akan disampaikan ke tempat-tempat yang kita inginkan. Dan yang ketiga adalah penolong. Suatu saat mungkin kita terhimpit masalah, terkena masalah, maka kita membutuhkan daripada penolong. Tiga hal penting yang kita butuhkan, yaitu adalah senjata untuk membela diri kita. Yang kedua adalah kendaraan yang akan menyampaikan kita kepada tujuan kita dan harapan kita. Dan yang ketiga adalah penolong jika kita mendapatkan masalah. Nah, dan tiga ini dikatakan para salafun saleh nikmas silah, sebaik-baik daripada senjata. Senjata yang paling baik yang kita miliki adalah doa, yaitu adalah doa. Doa adalah sebaik-baik daripada senjata. Yang kedua adalah al-matiyah, kendaraan. Ni'mal matiyah as-sidik. As-sidik, yaitu sebaik-baik daripada kendaraan adalah jujur. Naam, karena jujur ini as-sidik matiyah. Sidik adalah jujur, adalah kendaraan yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyampaikan kepada derajat-derajat yang sangat tinggi. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya manis tashaba fi safarihi thalathata asya' anjahad. Siapa orang
yang melakukan perjalanan memiliki 3 bekal, maka dalam perjalanannya dia akan sukses. Yang pertama adalah husnul khuluq, yang kedua adalah as-sidiq, jujur, dan yang ketiga adalah ibadah. Orang tersebut tidak lupa daripada tiga hal ini membuat seseorang itu sukses di dalam perjalanannya. Nah, 3 hal penting. Yang pertama adalah pedang ataupun senjata, dan sebaik-baik senjata adalah doa. Dan yang kedua, ni'mal matiyah, sebaik-baik daripada kendaraan adalah jujur. Ni'mas syafi' al-buka, dan sebaik-baik daripada penolong kita adalah tetesan air mata. Nah, kapan kita harus berdoa? Kapan kita harus berdoa? Waktu untuk berdoa. Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayu sa'atin ad'uk ya Rabb fatastajibu li fiha. Ya Allah, kapan waktu yang sekiranya aku berdoa engkau mengabulkan ya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, anta ibadi, kau adalah hambaku. Mata da'autani astajibu, kata Allah. Kau adalah hambaku, kapan kau minta aku akan kabulkan. Kemudian kata Nabi Musa memohon kepada Allah, la ya Allah, kapan waktu yang harus aku minta, aku meminta dan engkau mengabulkan. Ketika memaksa Nabi Allah Musa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar supaya diberikan kapan waktu yang paling tepat untuk memohon. Kemudian Allah mengatakan, ud'uni fi kabidil lail fa inni astajibu. Memohonlah kepada aku wahai Musa di tengah malam, maka aku akan mengabulkan. Naam, waktu malam adalah waktu yang sangat istimewa. Naam, dan ada seorang santri datang kepada gurunya mengatakan bahanya, ya Syekh, bagaimana agar aku ini bisa bangun malam? Kemudian kata Syekh tersebut, undur mu'amalataka bin nahar qabla an tatluba qiyamul lail. Lihat kebiasaan kamu di siang hari sebelum engkau memohon kepada Allah untuk dibangunkan di malam hari. Karena malam hari ini waktu yang sangat istimewa, waktu di mana Allah mengundang daripada kekasihnya. Bahkan dikatakan jika Allah rindu kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut tertidur di malam hari, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, nabbi abdi fulan, banguni hambaku itu. Fa inni mustahagun ilaih, karena aku rindu kepada hambaku tersebut. Nah, la ilaha illallah. Nah, dan juga terkadang di dalam doa tersebut kita ingin merasakan kedekatan Allah kepada kita. Kapan Allah itu dekat kepada kita? Supaya Allah itu dekat kepada kita. Dikatakan bahasanya Allah mengatakan kepada Nabi Allah Musa ketika meminta, bagaimana ya Allah bisa aku merasakan kedekatan kepadamu? Kemudian kata Allah, ya Musa, hab min galbika khusyuk. Berikan hatimu kepadaku dengan khusyuk. Wa min badanika al khudu. Badan kamu yang yang bagus dan badan kamu yang rapi. Wa min ainika dumu, dan juga dari mata kamu berikan daripada air mata. 3, beri hati kamu buat khusyuk kepada kamu, buat khusyuk kepada aku. Dan yang kedua, badan kamu buat tenang ketika kamu beribadah. Yang ketiga, hadiahkan dari mata kamu air mata. Maka apa? Wad'uni, ketika itu kamu berdoalah. Fa inni qaribun mujib. Jadi ketika kita ingin Allah selalu dekat kepada kita, 3 hal. Buat hati kita khusyuk, buat badan kita tenang ketika beribadah, dan yang ketiga adalah hadiahkan dari mata kita tetesan-tetesan air mata. Jika ada 3 ini, kata Allah, di saat seperti itu, hati kamu khusyuk, badan kamu tenang, air mata kamu mengalir, maka apa? Ud'uni, mintalah kamu kepada aku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan. Fa inni qaribun mujib, karena aku Allah maha dengar, dekat, dan maha daripada mengabulkan. Nah, karena di dalam doa ini ada beberapa masalah yang kita hadapi, yaitu masalah yang kita hadapi adalah al-istijal ma'adamu ahliyah. Kita terlalu terburu-buru sedangkan kita nggak pantas.
Nah, terkadang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terburu-buru sedangkan kita nggak pantas untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dikatakan bahwasanya doa kita ini ketika kita memohon kepada Allah, Allah pasti mengabulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta kepada aku, maka aku akan mengabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam cara pengabulan tersebut ada 3 hal. Allah dalam mengabulkan doa ada 3. Yang pertama, yustajabu fil hal. Dikabulkan seketika itu juga, meminta langsung dikabulkan. Yang kedua, yuakhir, diakhirkan oleh Allah. Diterima, dikabulkan, tapi diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Karena 2 hal. Yang pertama, adamul ahdiyah, karena kita nggak pantas masih. Seperti anak kecil meminta kepada kita sesuatu, kita mampu memberi, tapi karena dia belum pantas, masih kecil, maka kita nggak mungkin ngasih. Begitu juga di sisi Allah. Apa yang membuat kita kecil di sisi Allah? Yaitu adalah al-ma'siyah. Man asallah bijawarihi kharaja min aglihi syai'an la yarja ilaihi abada. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cabut dari akalnya sesuatu yang tidak akan Allah kembalikan kepada dirinya selama-lamanya. Semakin dia bermaksiat, semakin kecil di sisi Allah, semakin kecil, maka harapan untuk penerimaan doa sangatlah sulit, dan Allah akan menunda sampai kita pantas mendapatkan daripada doa tersebut apa yang kita minta. Nah, yang kedua, li ahsan ma yakun. Allah menunda itu bukan karena Allah tidak memberi, tapi memilihkan waktu yang sangat tepat untuk kita. Al-Habib Ali Habsyi beliau mengatakan, ya nafsu in lam tadfari la tajza'i. Wahai nafsuku, jika kau memohon sesuatu kemudian enggak diterima, la tajza'i. Jangan kau bingung, bimbang, menyalahkan sana dan sini. Kenapa? Wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullamat ma'i. Ketahuilah, tidaklah Allah menunda keinginan yang kau inginkan, kecuali Allah menginginkan sebuah kesempurnaan dan keistimewaan yang engkau dapatkan daripada hikmah penundaan doa tersebut. Nah, ini yang kedua. Jadi yang pertama langsung dikabulkan oleh Allah. Yang kedua ditunda karena kita nggak pantas atau untuk demi kebaikan kita. Dan yang ketiga yaitu adalah diakhirkan sampai di hari kiamat. Dikatakan bahwa nanti di hari kiamat ada seseorang yang mana dia ditunjukkan oleh Allah surga yang begitu indah. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Allah, surga milik siapa ini? Milikmu. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Allah, aku mendapatkan surga ini, amalan apa yang aku lakukan? Kemudian kata Allah, ini karena satu doa yang kau minta kepada aku di dunia, tidak aku kabulkan. Aku ganti dengan surga yang begitu indah ini. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Allah, seandainya dulu di dunia semua doaku tidak kau terima, ya Allah. Seperti ini. Artinya semua doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada derajat dan pembagian daripada penerimaan doa tersebut. Nah, lalu apa sih gunanya, faedahnya daripada berdoa? Apa faedah daripada berdoa? Dikatakan suila Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai ditanya, apa sih faedah daripada doa? Beliau menjawab bahwasanya al-fagah baina yaday subhanahu wa ta'ala. Faedah daripada berdoa adalah merasa miskin, merasa rendah diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan, qad kafani ilmu rabbi min su'alin wa ikhtiyari. Cukup ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, mengetahui tentang keinginanku, hajatku dan usahaku ini. Tapi fadu'ai wabtihali, doaku dan iringan tangisanku ini syahidun li biftigari. Itu adalah sebagai saksi bahwasanya aku adalah orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memerlukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari perkataan Syekh Ahmad Ar-Rifai dan juga Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah inti daripada doa adalah merasa rendah diri, merasa kita tidak pantas memiliki apa-apa dan kita selalu mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seseorang datang kepada Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan bahasanya, mohonkan kepada Allah supaya dibuka pintunya untukku. Kemudian kata Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, mata babullahi tughlaq hatta tas'al an taftah.
kapan pintunya Allah tertutup sehingga kau minta untuk dibukakan. Seperti itu. Sampai dikatakan ada seseorang yang berangkat haji bernama seorang pemuda. Ketika haji dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, kemudian mendengar suara dari langit. Dan si pemuda ini mendengar, la labbaik wala sa'dik. La labbaik wala sa'dik. Enggak ada yang manggil kamu dan kamu enggak akan beruntung. Seperti itu. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, wahai paman, kau tahu bahwasannya kau ada suara dari langit mengatakan bahwasanya la labbaik. Tidak ada yang memanggil kamu dan tidak ada kau tidak akan menjadi orang yang beruntung. Kemudian si orang tersebut mengatakan, "Gol wahai pemuda, aku telah mendengarkan ini sudah berapa kali setiap aku haji mendengarkan kalimat ini. Tapi jika aku tidak mengetuk pintu Allah, kepada siapa? Pintu siapa lagi yang harus saya ketuk? Enggak ada pintu. Pintunya cuma satu, pintunya Allah. Walaupun aku ditolak la labbaik wala sa'dik setiap tahunnya, aku selalu mengetuk pintunya Allah karena hanya pintu Allah." Kemudian mendengar suara dari langit mengatakan, nudiya minas sama futihal babil gabul fadkhul. Kau telah diterima apa yang kau harapkan, yang kau ketok selama ini, Allah telah membukakan pintunya bagimu dan kau diperintahkan untuk masuk. Seperti itu. Ini istimewa daripada doa. Oleh karena itu perlunya kita di malam-malam bulan Ramadan juga memperbanyak daripada doa. Ada orang soleh dikatakan gala rajulun di Taus. Ada seseorang tanya kepada Syekh Taus, mengatakan bahasanya ud'uli, wahai Syekh Taus, doakan aku. Kemudian kata Syekh Taus, ud'u anta li nafsik, jangan minta sama aku, kamu sendiri yang harus berdoa. Kenapa? Fa innallaha yujibul muttar idza da'a. Karena Allah itu menerima daripada doanya orang kalau dia ini mutar seperti orang yang kepepet. Nah, yang kamu mintakan kamu. Jadi kamu harus berusaha berdoa dengan kepepet. Jangan minta doa kepada aku, doalah sendiri. Seperti itu. Ini adat daripada para salafun saleh ya. Yang pertama adalah mereka memperbanyak doa. Dan yang kedua adalah tabadul da'wat. Tukar menukar doa. Mereka para salafun saleh tukar menukar doa. Di antaranya dengan apa? Yaitu dengan saling memberi hadiah makanan, mengantarkan makanan kepada tetangganya sehingga berterima kasih dan mendapatkan doa. Nah, yang kedua adalah iftarus shaimin, memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi mereka memberikan buka puasa karena dikatakan pahala daripada orang yang memberikan buka puasa, man fatara shaiman kana lahu mithal ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'ah. Dikatakan siapa orang yang memberikan buka puasa kepada saudaranya, maka dia mendapatkan pahala puasa saudara tanpa mengurangi daripada pahala puasa saudara tersebut. Ini istimewa daripada orang-orang yang memberikan buka puasa kepada seseorang. Nah, dan juga yaitu di antara istimewanya orang yang memberikan buka puasa, yang pertama adalah pahala puasanya diambil. Yang kedua, istimewanya orang yang memberikan buka puasa yaitu tudha'af, dilipat gandakan. Dikatakan man tasaddaq fi Ramadan kataballahu lahu alfi hasanah. Siapa orang yang bersedekah di bulan Ramadan, maka apa? Maka Allah tulis baginya 1 juta kebaikan. Orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Nah, dan yang ketiga mendapatkan doa daripada malaikat dan juga orang yang berpuasa. Ini istimewanya memberikan buka puasa. Yang pertama mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Yang kedua dilipat gandakan daripada pahala. Yang ketiga mendapatkan doa daripada para malaikat. Karena malaikat malaikat mendoakan daripada orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan juga orang-orang yang berpuasa juga mendoakan daripada orang-orang yang memberikan makanan tersebut. Dengan mengatakan sebagaimana Nabi SAW jika diberi buka puasa, beliau mengatakan aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa shallat alaikumul malaika. Jadi aftara indakumus shaimun wa shallat alaikumul malaika, dan malaikat mengistighfarkan kepada kalian. Ada cerita menarik di teman-teman di Kota Tarim itu biasanya para habaib yang mereka sedikit orangnya itu cair, orangnya cair. Ketika kalau dikasih makan seperti itu mengatakan bahwasanya aftara indakumus shaimun,
wa akala ta'amulkumul abrar wa salatkumul malaika illa Jibril. Maka mudah-mudahan kalian memberi makan ini mendapatkan barokah dan malaikat mengistighfarkan kalian kecuali malaikat Jibril. Oh, ditanya kenapa kok malaikat Jibril nggak ikut kal? Illa Jibril ba'da syahi. Kecuali Jibril ba'da syahi setelah T. Kalau T-nya udah keluar, malaikat Jibril ikut mengistighfarkan seperti itu. Nah, dan juga yang ketiga istimewa memberikan makan orang yang berpuasa adalah ziyada barokah fil mal. Fil mal wal kamal. Yaitu menambahkan keberkahan di dalam di dalam harta dan di dalam kesempurnaan harta tersebut. Naam la yanqusu malun min shadaqatin bal yazdad tidak akan kurang daripada harta yang disedekahkan, akan tetapi bertambah dan bertambah. Naam dan juga dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Hudali, dikatakan makanan yang paling bagus itu, makanan yang sempurna itu jika ada 4. Jika ada 4 ini maka makanan itu akan menjadi sempurna. Yang pertama, idakan halal. Kalau makanannya itu halal, harus halal. Yang kedua, wajtamat alaihi al-aidi. Jika berkumpul di situ banyak tangan ketika makanan. Karena kata Rasulullah, ta'amul isnain kafi thalatha. Makanan untuk orang 2 cukup untuk orang 3. Wa ta'amul thalatha kafi arba. Makanan untuk orang 3 cukup untuk orang 4. Nah, jadi semakin banyak tangan semakin barokah. Kata Syekh Abu Bakar Al-Hudali, jika makanan ingin sempurna harus halal, dan yang kedua banyak tangan di situ, dan yang ketiga membaca bismillah di awalnya, dan yang keempat alhamdulillah di akhirnya. Nah, jika ada 4 ini maka makanan tersebut akan menjadi sempurna. Nah, ini adalah sebagian daripada adat para salafun saleh. Mereka memperbanyak doa dan saling menukar doa dengan memberikan makanan dan juga makanan untuk futur atau untuk berbuka, dan juga mereka mengundang orang-orang untuk berbuka di rumah mereka. Dan juga tinggal 2 daripada kebiasaan salafun saleh, dan insyaallah akan kita lanjutkan di halaqah berikutnya, di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nal haqil fariq.